beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi disebut sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri, reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau mengenal untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap, tersebut. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya resmi digelar hari Sabtu kemarin. Meski diulang, warga tetap antusias melakukan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 19 April 2025. Warga berbondong-bondong menuju TPS sejak pagi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, yaitu pasangan nomor urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan 8 partai non-parlemen. Pasangan nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi, diusung Partai P3, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sementara pasangan nomor urut 3, Ai Diantani, Iip Miftahul Paos, yang diusung Partai PDIP, PKB, dan Nasdem. Untuk memastikan keamanan selama PSU berlangsung, sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas tampak berjaga di sekitar TPS. Pengamanan diperketat untuk menjamin proses pencoblosan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Janganlah itu ngambur-ngamburin duit itu. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita aman lah. Kita nyaman, kita damai, satu sama lain saling menghargai, menghormati. Yang jelas penyelenggaraan pemilu kali ini mudah-mudahan dapat kita jaga bersama-sama marwahnya. Hingga saat ini KPU belum mengumumkan pemenang PSU Kabupaten Tasikmalaya karena masih dalam proses perhitungan. Sementara itu berdasarkan hasil quick count internal dan data lembaga indikator, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi unggul dengan perolehan suara 53,91%. Sementara 2 paslon lainnya, Iwan Dede meraih 16,91% dan Ai Iip memperoleh 29,18% berdasarkan hasil quick count. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap, berikut barang bukti sejumlah uang.
Video amatir ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Berdasarkan informasi, keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Paslon 01. Modus yang mereka gunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Kemudian para pemilih dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap Gakumdu Bawaslu Banten, berikut barang bukti sejumlah uang. Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam berproses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama pengurutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh. Viral di media sosial, arena judi sabung ayam di Goa, Sulawesi Selatan diduga dilindungi oknum anggota TNI. Polisi dan TNI yang mengetahui adanya arena judi sabung ayam langsung menggerebek lokasi dan membongkar tenda untuk bermain judi. Video amatir warga memperlihatkan adanya arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Judi sabung ayam ini bahkan diikuti ratusan warga di lokasi hingga viral. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan penggerebekan dan membongkar arena judi. Bongkaran dan penyitaan tenda untuk bermain judi dilakukan agar judi sabung ayam di lokasi ini tidak berlanjut. Sementara saat penggerebekan dilakukan petugas tidak mendapati adanya aktivitas judi sabung ayam yang diduga dibekingi oknum anggota TNI. Polisi menduga video beredar direkam beberapa bulan lalu saat aktivitas judi sabung ayam masih berlangsung. Ini sempat viral. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat hasil penemuan kami, memang kita temukan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beraktivitas lama dan terhadap bangunan-bangunannya kita lakukan pembongkaran. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait sejumlah pihak yang terlibat judi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.